Guncangan gempa masih dirasakan warga di Nusa Tenggara Timur setelah gempa besar terjadi pada 15 Agustus lalu. Trauma akan gempa besar 34 tahun silam juga masih menjadi kekhawatiran warga saat ini. Ketika gempa dikira sudah menjelang akhirnya, bumi Flores rupanya masih diguncang dengan gempa-gempa susulan yang kekuatan terbesarnya berkisar magnitudo 6. Tim penyelamat pun berpacu dengan waktu mengevakuasi warga terutama mereka yang rentan mulai dari lansia hingga ibu hamil. Tim fokus di 4 kabupaten yakni Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, dan Nagekeo. Setelah gempa susulan magnitudo 6 pada Kamis pagi, tim bergegas mengevakuasi kelompok rentan untuk dipindahkan ke posko kesehatan. Sementara itu, Kabupaten Sika masih diliputi duka ketika seorang calon imam menghembuskan nafas terakhirnya pada 18 Agustus di RSUD Maumere. Frater Leonardus Noprianto Waku mengalami patah tulang ketika berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 3 di Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret Maumere ketika gempa mengguncang 15 Agustus lalu. Tercatat ada 6 korban jiwa dalam peristiwa gempa Flores di Kabupaten Sika. Persis tanggal 15 Agustus pagi itu kan kejadian gempa itu. Maka bisa dipahami kalau banyak frater termasuk dia juga mungkin panik atau bagaimana, apalagi dengan ruangan yang bagi mereka belum terlalu familiar karena mereka kan baru masuk di kamar itu begitu. Jadi paniklah mereka. Maka dia lompat seperti kita bawah. Di Kampung Lokapau, Desa Uwanagekeo, warga berjuang untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan. Ratusan orang di kawasan pegunungan dekat Gunung Api Ebulobo ini masih bertahan di tenda yang dibangun secara swadaya. Rasa aman belum sepenuhnya kembali sebab gempa susulan masih terjadi membuat warga tidak berani kembali ke rumah. Di sekitar mereka, puing-puing rumah masih berserakan. Belasan rumah ambruk dan rusak parah ditinggalkan begitu saja karena warga masih takut pulang. Hingga Rabu sore, BMKG mencatat gempa susulan sudah mencapai lebih dari 3.000 kali dengan magnitudo terbesar yakni 6,2. Warga pun masih trauma akan gempa besar yang pernah terjadi pada 1992 silam. Kira-kira puluhan tahun untuk dapat mengumpulkan energi pada patahan busur belakang dari Flores tersebut untuk kemudian menghasilkan gempa besar berikutnya. Sebelumnya yang tercatat di lokasi yang berdekatan itu di tahun 1992 itu terjadi gempa dengan magnitud 7,8 skala magnitud, kemudian kedalamannya 32 km, jadi lebih dalam dari yang terjadi sekarang. Kemudian isu yang kedua adalah kekhawatiran masyarakat untuk kembali ke tempat tinggalnya yang dekat dengan pantai. Nah ini karena khawatir akan tsunami. Nah kami tegaskan bahwa BMKG bekerjasama dengan BNPB, Basarnas, dan segenap kementerian lembaga itu sudah mampu memberikan peringatan dini gempa yang berpotensi tsunami itu kurang dari 3 menit. Nah, perbedaan kuncinya itu pada tahun 1992, guncangan gempa memicu longsoran masif di dasar laut atau underwater landslide. Nah, longsoran inilah yang melepaskan tsunami destruktif hingga ketinggian 26 hingga 30 meter itu dan menuntut korban jiwa sangat besar saat itu. Nah, gempa 15 Agustus 2006 kemarin itu tidak memicu longsoran dasar laut dalam skala yang besar, yang seperti tahun 1992. Jadi peringatan dini berhasil disebarluaskan oleh BMKG dan respon masyarakat juga cukup bagus ya. Tetapi potensi gelombang tsunami itu tidak tinggi. Ini suatu hal yang patut kita syukuri ya. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pasca gempa, lebih dari 1.800 warga masih mengungsi di posko pengungsian darurat di Nanggahale, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga bertahan dalam kondisi serba terbatas di posko yang dibangun secara swadaya. Selengkapnya akan disampaikan oleh Nadia Soraya dan Andi Isworo langsung dari lokasi. Nadia, bagaimana kondisi di sana terutama jelang malam hari ini? Apakah ada penerangan dan juga bantuan lainnya yang dibutuhkan para pengungsi? Ya Rara, 5 hari pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores, seperti inilah situasi di pengungsian mandiri Desa Nanggahale, di mana di sini terdapat sebanyak 1.000
854 pengungsi yang terdiri dari 5 posko. Mereka berkegiatan di sini seperti kalau kita melihat di sebelah kanan saya saat ini sedang masak begitu ya untuk makan malam untuk anak-anak dan juga sanak saudaranya begitu di sini hanya dengan penerangan seadanya begitu yang menggunakan lampu nelayan begitu ya yang hanya bertahan ini sekitar 5 sampai 6 jam. Artinya nanti sekitar pukul 10 atau pukul 11 Wita, lampu ini sudah tidak dapat menyala lagi. Dan kalau kita melihat dari alas yang digunakan, ini hanya terpal biasa yang berasal dari terpal ikan ataupun terpal solar begitu. Kalau kita melihat cuaca yang ada di Kabupaten Sika ini sangat cukup dingin begitu ya, mencapai sekitar 23 derajat Celcius. Artinya memang diperlukan alas yang bagus begitu untuk atau setidaknya selimut yang dibutuhkan untuk warga yang mengungsi di sini. Dan kalau kita melihat berjarak sekitar beberapa meter dari satu tenda ini, ada tenda lainnya karena memang tersebar di sini Rara di sekitar 1 kilometer dari desa Nanghale. Mereka memilih untuk mengungsi di sini dan tidak kembali ke pusat kota karena pusat kota dinilai terlalu jauh jaraknya, yakni mencapai 38 km dari desa Nanghale. Kita akan melihat juga bagaimana kondisi di tenda lainnya. Ini juga sama, hanya menggunakan terpal seadanya dan mereka mencoba sebisa mungkin untuk mendapatkan alas seperti selimut ataupun karpet begitu ya yang dimiliki di rumahnya masing-masing. Dan kita akan coba menanyakan di sini kepada salah satu warga terkait dengan bagaimana kebutuhan yang mereka miliki begitu di hari kelima pasca gempa yang terjadi di Kabupaten Sika ini. Halo Bapaknya, dengan Bapak siapa? Selamat malam. Ya, selamat malam. Saya Pak Arman. Ya, Pak Arman. Saya sebagai koordinator di posko 3 di sini. Di sini ada 8 titik. Oke. Bapak, untuk kebutuhannya sejauh ini memasuki hari kelima seperti apa Pak untuk anak-anak dan juga sanak saudara di sini? Ya, kami masih membutuhkan berupa terpal, kemudian selimut, alas untuk tidur juga. Karena sesak kan kita tidak bisa terpal jumlah. Kita kan mandiri saja ini, jadi buatkan pinjam di orang, kemudian buat. Sebelumnya tanpa alas yang seperti ini, sehingga banyak kasihan ada yang sudah diungsikan ke rumah, ada bayi balita dia karena tidak tahan kondisi tubuhnya dia sakit gitu. Pak, kalau dibandingkan dengan kemarin jumlahnya ini berkurang ya Pak untuk pengungsi dari sekitar 2.500 sekarang ke sekitar 1.800-an pengungsi. Ini memang sudah kembali ke rumah masing-masing atau seperti apa Pak? Mereka ada yang kembali ke rumah tapi karena gempa susulan mereka kadang ada yang datang kembali begitu, sehingga dalam satu tenda ini yang sekecil ini memuat 20 kakak, jumlah orang sekitar 60 orang. 60 orang ya iya, Pak. Kan? Pak, saya dengar juga ada satu pengungsi yang meninggal dunia hari ini. Ini mungkin bisa diceritakan disebabkan oleh apa begitu Pak? Ya karena suhu ini, karena kan lansia juga banyak di sini, karena suhu kalau malam ini dingin sekali, jadi karena minimnya tenda, kemudian alas tidurnya mereka selimutnya tidak ada, jadi membuat badannya itu drop, sehingga siang tadi kami larikan ke rumah sakit, masih di perjalanan karena puskesmas sekitar 5 kilo dari sini, meninggal dunia Bapak tua itu. Meninggal dunia. Iya. Kalau untuk yang sakit, apakah ada yang sakit Pak? Kalau sakit ini ya sakit yang kayak asma saja karena malam dingin kan, kemudian kayak mau menggigil begitu yang rata-rata ya biasa karena embun kan ya, jadi suhu tubuhnya mereka kasihan tidak tahan, baru kalau siang tuh panas sekali di sini ya, itu yang biasa membuat drop. Ada juga biasa mereka petugas kesehatan senantiasa standby di sebelah sana posko 2 yang mereka. Pak, ini kalau saya lihat di belakang tenda Bapak ini cukup lebat begitu ya rumput-rumputnya Pak. Apa tidak ada ketakutan begitu akan hewan atau ular atau seperti apa Pak? Ya sebenarnya takut saja, tapi keadaan kita mau bilang seperti apa. Kejadian tadi malam juga satu orang digigit ular sudah sementara dirawat di rumah sakit. Kan di rumah sakit. Iya. Oke, Pak. Mungkin harapan Bapak ke depannya seperti apa Pak? Apa yang disampaikan? Harapan kami supaya pemerintah datang kemudian memberikan kami
bantuan seperti tenda, kemudian selimut, ada juga bayi, popok, kemudian susu, ya, dan semua termasuk juga dapur ini, terutama kebutuhan untuk makan minum ya kita butuhkan sekali ini karena kasihan tadi dibagi ini hanya satu tenda begini orang 60 kakak cuma 10 kilo hanya bisa bertahan bagaimana ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Yaitu dia tadi Rara, dan tidak hanya mereka yang mendapatkan terpal untuk atap di sebelah kiri kami dan juga di sebelah kanan kami. Memang jaraknya cukup jauh, Rara. Ada sejumlah warga yang mengungsi tanpa atap begitu, tanpa terpal ataupun hanya menggunakan pohon saja. Kita akan coba berjalan ke sana, Rara, sedikit. Jadi memang untuk warga yang berada di desa Nanghale ini seluruhnya, hampir seluruhnya ini mata pencariannya adalah nelayan, dan mereka mengatakan tidak mau ataupun pergi ke pusat kota yang berjarak sekitar 38 km karena mereka ingin menjaga rumahnya begitu, Rara, dan ditakutkan apabila mereka harus pergi ke pusat kota mereka tidak dapat bekerja seperti menjual ikan di pasar ataupun melakukan kegiatan lainnya. Dan seperti inilah bisa dilihat di layar kaca Anda. Ini juru kamera Andi Isro akan menunjukkan kepada Anda masyarakat yang memilih tetap tinggal di sini tanpa atap, hanya menggunakan pohon seperti itu ya. Bahkan mereka masih memasak di sini, beribadah di sini, dan semua hal dilakukan di satu tempat seperti ini. Kita akan coba menanyakan di sini kepada Ibu. Halo Ibu, ini dengan Ibu siapa? Dan Ibu Fitri. Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ibu, ini sejak kapan ini tinggal di sini tanpa atap seperti ini? Sejak kami ke sini tuh pas gempa itu, pas hari Sabtu, sudah mau masuk 1 minggu tuh. Oke. Berarti hingga saat ini hingga saat ini memang belum ada bantuan dari pemerintah begitu Bu, atau pihak setempat begitu untuk diberikan atap atau tenda yang layak gitu Bu? Belum, Ibu. Oke. Ibu, terakhir mungkin harapan Ibu ke depannya seperti apa? Harapan kami ke depannya supaya ada pemerintah memperhatikan kami untuk memberikan kami tenda, selimut, dan alas tikar. Dan juga kami minta untuk persediaan popok, soalnya anak bayi balita ada di tenda kami ini. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih, sehat selalu. Yaitu dia tadi Rara, wawancara kami dengan warga yang memang tinggal di sini tanpa atap dan mereka tidur dan juga berkegiatan di sini. Rara. Nadia Soraya, terima kasih atas laporan Anda dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.